Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang sudah dikirimkan oleh Kak Wawa atau teman saya Wawa. Jadi di video ini yang akan kita bahas yaitu sintaks-sintaks untuk membuat grafik dari fungsi sinus, kemudian fungsi kosinus dan fungsi eksponensial. Oke, jadi tapi sebelumnya, karena saat praktikum kemarin sudah saya janjikan sintaks sederhana untuk memperlihatkan sebuah sintaks sederhana yang digunakan agar kita dapat mengetahui tipe data yang kita masukkan itu apa. Jadi akan kita bahas sedikit karena sudah saya janjikan. Jadi misalkan kita masukkan di sini X sama dengan 3, kemudian kita print X, apa ya kata-katanya, tipe datanya adalah, kemudian akan dijelaskan tipe data dari X. Kita coba run. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, kita perbesar dulu. Di outputnya kita diberitahukan bahwa 3 tipe datanya adalah integer. Ini simbol dari integer kan. Kemudian coba kita ganti menjadi nomor 0,5. Kemudian kita run lagi. Nah, ini 0,5 tipe datanya adalah float. Kita ganti lagi coba ya. Teman-teman bisa explore aja. Kita coba ganti jadi ini. Nah, ini. Maka di outputnya dijelaskan bahwa tipe data yang kita masukkan yaitu 2 plus 20J adalah tipe data kompleks. Kita coba ganti supaya di sini di outputnya dijelaskan bahwa tipe datanya adalah string. Berarti kita coba masukkan sebuah kalimat. Kita run. Ya, benar ya, berarti yang kita masukin ini tipe datanya adalah string. Oke, kita lanjut ke sintaks untuk membuat grafik dari fungsi sinus. Oke, jadi supaya nggak terlalu lama di sini video kali ini saya sudah membuatkan sintaksnya terlebih dahulu. Jadi tinggal dijelaskan dari maksud dari setiap sintaksnya apa agar videonya tidak terlalu panjang dan semoga teman-teman bisa mengerti. Oke, yang pertama ada grafik sinus. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini untuk sintaks yang pertama. Dimana kalau misalkan ada tanda pagar di depan sintaks kita menandakan sintaks ini merupakan hanya sebuah komentar yang nantinya tidak akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Oke, di sini ada kemudian sintaks yang kedua ada import numpy snp. Nah, numpy ini seperti yang teman-teman ketahui adalah salah satu modul atau library yang ada pada Python, di mana numpy ini adalah modul yang menyediakan objek-objek matematika yang memudahkan pemakai Python dalam melakukan perhitungan. Kemudian ada matplotlib, teman-teman tahu di Python untuk memudahkan kita membuat grafik atau plot itu kita bisa menggunakan bantuan dari salah satu library dari Python yaitu matplotlib. Kemudian ada t sama dengan np.arrange di mana dalam kurung 0,0, 3,0 dan 0,01. Nah, jadi maksudnya di sini pada grafik ini atau output yang dihasilkan nanti kita tuh menggunakan fungsi arrange dan sin yang dimana np arrange 0.0 ini merupakan titik awal dari grafik,
kemudian 3.0 ini merupakan titik akhir dari grafik, dan 0.01 atau 0,01 ini merupakan banyaknya perulangan yang dilakukan. Kemudian yang np.sin sama dengan np.sin atau numpy.sin dalam kurung 3 kali numpy pi kali t. Jadi itu fungsinya ya, dimana sinnya itu sin 3 dikali dengan numpy pi. Jadi kan teman-teman tahu numpy itu untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi untuk sintaks X ini sebenarnya sintaks perhitungan dari fungsi yang akan kita buatkan grafiknya. Kemudian PLT plot dalam kurung TS ini merupakan sintaks yang mendefinisikan peletakan posisi titik di titik X dan di titik Y. Di sini kita pakai di titik T dan di titik S. Mungkin ini bisa kita ganti jadi T aja. Kemudian PLT X label yaitu sintaks yang digunakan untuk mendefinisikan sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian PLT Y label adalah sintaks yang digunakan untuk mendefinisikan sumbu vertikal atau sumbu Y. Kemudian ada PLT.title. Ini merupakan sintaks yang digunakan untuk menampilkan judul chart atau judul dari grafik kita. Kemudian ada PLT.show. Ini merupakan sintaks yang digunakan untuk menampilkan chart atau grafik kita. Kita coba run ya. Nah ini, teman-teman bisa lihat kan grafiknya. Oh ini, di sini ada sedikit kesalahan atau error untuk sintaks yang di baris ke-19 yaitu plt.title, dimana dia nggak bisa kebaca untuk judul dari grafik kita ini. Harusnya di sini itu ada judulnya nanti grafik sinus gitu. Ini nggak bisa kebaca karena dia tidak membantu untuk masalah typelet. I see. Ya, kita di sini kelebihan T-nya. Jadi dia nggak kebaca sama modulnya. Kita coba run lagi sekarang. Apakah bisa? Oke, bisa ya, teman-teman. Udah nggak ada errornya. Ini. Jadi di sini grafik sinus ini di output kita bisa lihat di output di sini ada tulisan grafik sinus. Nah, ini dihasilkan dari sintaks PLT atau PLT.title atau judul dari plotnya. Kemudian di sini kalau teman-teman bisa lihat ada huruf S dan huruf T itu ditampilkan atau dihasilkan dari input yang kita masukkan, yaitu plot plt.x label dan plt.y label atau x label untuk plot kita, kemudian label dari sumbu X untuk plot kita, dan label dari sumbu Y untuk plot kita. Di sini kita gunakan T sama S kan. Kemudian untuk grafiknya dimulai dari 0,0 dan diakhiri 3.0 atau 3,0 dengan pengulangan setiap 0,01. Baik, kita lanjut ke grafik kosinus. Nah, untuk grafik kosinus dan sinus sendiri nggak terlalu jauh beda, yang membedakan cuman ininya aja sih.
di sini cos, kemudian yang tadi itu sinus. Oke, di sini selebihnya sama sih penjelasannya, seperti yang grafik sinus. Untuk nampinya, untuk sintaks yang ini, kemudian sintaks yang ini, kemudian sintaks yang ini. Teman-teman bisa ganti di sini mungkin dari 0,3 sampai 5 deh, 5,0 dengan setiap pengulangan. Kita diamin aja yang ini. Kemudian, nah ini kenapa ada tanda seru, itu enaknya pakai slider itu kita dikasih tahu gitu errornya di mana dengan adanya tanda ini. Teman-teman bisa lihat di sini errornya di, nah ini kita kan nggak ada mendefinisikan T, kita pakainya X. Ya udah hilangkan, berarti udah aman. Kemudian ya selebihnya sama, kita coba run ya. Nah ini oke. Oh iya, ini juga kelebihan T-nya, makanya dia nggak muncul judul dari grafiknya. Nah ini kayaknya udah benar nih. Nah ini bisa lihat udah ada judulnya, gelombang kosinus. Oke, kita ganti jadi grafik deh. Gelombang juga benar, tapi pengen ganti ke grafik aja. Nah ini grafik kosinus untuk judulnya, di outputnya dimana dihasilkan oleh sintaks plt.title atau judul dari plot, itu grafik kosinus. Kemudian sumbu Y dan sumbu X dari sintaks PLT_X label dan PLT_Y label, atau label X untuk plot dan label Y untuk plot kita, plot yang dihasilkan dengan titik awal 0,3 dan diakhiri di 5,0 dengan pengulangan setiap 0,01 kali juga. Mungkin itu aja untuk grafik sinus dan grafik kosinus. Kita masuk ke grafik eksponensial. Untuk kedua sintaks awal ini sama aja seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini kita definisikan A sama dengan 3, di mana kita gunakan fungsi linspace dan eksponensial. X-nya di sini nampi atau np.linspace 0,10,256. Sama, ini titiknya dimulai dari titik 0 dan diakhiri di angka 10 dengan 256. Ini adalah kalau di fungsi eksponensial itu kelengkungannya gitu, apa sih ya, pokoknya kelengkungannya. Kemudian Y sama dengan np.eksponensial min A kali X. Jadi berarti fungsinya di sini adalah fungsi, kita tambahin di komentar sini. Fungsi yang kita punya itu adalah fungsi Y sama dengan E pangkat min 3X. Ya kan? Kemudian PLT plot XY min R label R. Ini bahasa LaTeX ya. Jadi untuk menerjemahkan sebuah persamaan, biasanya kita pakai menulis sebuah persamaan
menghasilkan sebuah persamaan di output itu ditulisnya pakai bahasa LaTeX supaya rapi dan supaya bisa kebaca. PLT plot ini sebenarnya sintaks yang digunakan untuk mempercantik plot atau grafik yang kita punya nantinya. Mungkin kita pakai yang sederhana dulu, nanti kita coba explore lebih lagi untuk menghias plot yang kita punya. Kemudian di sini ada axis sama dengan plt.gca dalam tanda kurung, kemudian axis.set underscore xlim dan bla 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 bla, axis.set underscore yelim dan bla 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 bla. Jadi sintaks ini tuh digunakan untuk menandakan di mana letak limit X dan limit dari sumbu Y-nya. Mungkin akan lebih jelas nanti kalau misalkan sudah ada outputnya. Jadi kita jelasin dulu. Kemudian selebihnya ini sama untuk plt.xlabel, kemudian plt.ylabel, kemudian plt.title. Nah di sini plt.legend. Ada plt.legend. Nah, sintaks ini itu keterangannya tuh digunakan untuk mendefinisikan titik-titik yang merupakan gabungan dari X dan Y. Kemudian untuk plt show sama, kita coba running dulu. Oke, ini hasilnya ada tulisan grafik eksponensial, berarti itu kerjaan dari atau hasil dari sintaks ini, plt.title. Kemudian ada di sini di dalam grafiknya ada Y sama dengan E min 3X, di mana di sini kita bisa lihat itu hasil dari sintaks atau sintaks plt.plot, di mana dia melabelkan Y sama dengan E pangkat min 3X dengan menggunakan bahasa LaTeX. Kemudian di sini grafiknya dimulai dari angka 0 dan diakhiri di angka 10 dengan tingkat kelengkungan itu sebesar 256. Sini kita bisa coba modif. Kalau di sini mau taruh 1 boleh deh. Di sini 1 sampai di sini 35 bagus enggak ya? 35. Kemudian ininya didiamin aja lagi. Kemudian ini ganti jadi ganti jadi 5. Berarti di sini kita ganti jadi 5 juga. Kemudian kita coba untuk mempercantik yang ini, X, Y. Kemudian di sini bisa kita tambahin color. Kita pakai yang bagus, green. Kemudian line width nya kita pakai 2.0. Ya deh, ini aja dulu. Mungkin sini aja deh biar bagus. Kita coba ke sini. Kita
kita coba run ya. Ini kita coba-coba aja. Invalid syntax. Kita coba apa sih yang ini kotanya. Nah ini dia. Jadi bentuk grafiknya seperti ini guys. Oke, mungkin itu aja. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup aja setelah video ini dikirimkan. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk explore lebih lanjut lagi dan kasih saran gimana enaknya praktikumnya, apakah melalui video atau melalui Zoom atau gimana. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.